Anda kembali lagi di Merah Putih, masih bersama saya Mariana. Kali ini saya akan langsung ke Bapak Pulung Perangin Angin. Pak Pulung, kalau kita bicara smelter, mungkin masa operasinya ini tidak lebih lama daripada tambang-tambang batu bara. Kalau menurut pengamatan Bapak, seperti apa tambang-tambang batu bara selama ini menangani masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut? Terima kasih, Maria ya. Saya sebagai mantan eksekutif di CEO di perusahaan tambang batubara ya. Sebetulnya tadi dari Mempawah itu sudah jelas apa yang dikemukakan mengapa daerah tersebut menderita. Sebetulnya kalau di perusahaan tambang, waktu buat RKAB itu sudah ada disebut kalau dulu CSR, tapi terakhir ini disebut sama dia PPM, peningkatan pemberdayaan masyarakat. Itu dia konversikan di dalam 1 ton batu bara. Misalnya sekian ribu disediakan untuk daerah. Nah, kita sebagai eksekutif dan juga para owner itu harusnya mentaati apa yang sudah diperjanjikan. Tadi Pak Dr. Cyril sudah mengemukakan ini kemungkinannya mereka tidak taati. Nah, saya surprise melihat 3 daerah itu, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara dan Bali. Itu 3-tiganya berada di atas rata-rata kemiskinan nasional. Dan yang paling gede, paling parah itu Papua. Ya. Kemudian Nusa Tenggara, di mana di semua daerah tersebut ada perusahaan mineral, mungkin batu bara tidak semua, tapi mineralnya banyak. Di Sulawesi banyak mineral dan juga smelternya. Dan di Nusa Tenggara Timur itu ada Aman ya. Ada di sana dulunya Newmont. Di Papua ada Freeport. Jadi harusnya dari sisi itu harusnya daerah tersebut tidak lebih rendah daripada nasional. Tapi kontribusinya menjadi naik karena yang lainnya di luar 3 area tersebut cukup rendah, apalagi Kalimantan. Nah, ini menjadi apakah tadi resepnya Pak Paulus itu tepat untuk daerah tersebut? Saya nggak begitu tahu. Tapi yang kita sedih adalah sampai hari ini kita masih diskusi ini, itu makanya ada tulisan paradoks itu. Orang lain tahun 60 masih sama kita, bahkan kita lebih maju dari mereka, sekarang kita sudah lebih mundur. Itu paradoksnya. Nah, kalau pertanyaannya perusahaan tambang yang mensuplai smelter, sebetulnya perusahaan tambang batu baranya masih cukup panjang waktunya. Dan selalu angkanya nggak pernah tepat banget. Sama dengan angka minyak Indonesia. Tahun 1971 saya mulai kuliah, itu sudah ada teknik perminyakan, sudah dikemukakan bahwa ini sudah tahap terakhir akan habis. Dan sampai hari ini masih ada. Batu bara juga begitu, tiap tahun sekian miliar, 100 miliar. Selalu ada, karena itu barang Tuhan. Jadi bukan kita tahu persis walaupun dilakukan pengukuran yang kata kita sudah sophisticated. Apakah salah satu alasan daerah-daerah ini mungkin masih miskin meskipun ada smelter atau perusahaan mineral atau tambang yang besar ini karena memang perusahaan-perusahaan smelter ini mayoritas dikuasai asing? Saya kira tidak mungkin asing yang berkiprah di sana, pasti ada lokalnya. Nah, ini kita lokal ini nggak bunyi mungkin lokalnya, sama dengan maaf ini, kalau sudah kata yang atas begini nggak bunyi lagi. Kita harus berani. Kalau kita dulu waktu kita mimpin, ya kita lakukan apa yang kita sebut walk the talk. Ya, kita lakukan. Karena itu sudah dihitung sebetulnya, Maria. Itu bukan sesuatu yang besar nilainya. Tadi kan misalnya 1.000 atau 2.000 per ton batu bara.
itu harganya per tonnya ratusan dolar. Cuma 1.000, 2.000 atau 3.000, 5.000, say it. Not much. Tapi, nah ini nih, bagaimana melaksanakannya. Nah ini walk the talk ini penting. Kepada pemerintah juga kayaknya sih perlu walk the talk ini ya. Saya kira itu mungkin yang paling utama. Karena perjanjian itu bagus. Isinya pun bagus. Dan orang yang dari pihak kita pun nggak akan mau kalau isinya buruk semua. Seperti tadi itu jalan mengapa? Karena harusnya ada penyiraman untuk jalan raya itu. Selalu harus ada penyiraman. Betul kan? Pengusaha ini. Betul, kita lakukan penyiraman. Supaya jangan berdebu. Lalu kenapa daerah padinya jadi tidak panen? Mesti ada hal-hal yang tidak dikerjakan dengan benar. Karena limbah itu kan ada limbah padat, ada limbah cair, ada limbah udara. Nah mungkin limbah udaranya yang tidak baik di daerah tersebut. Artinya kontrol dari pemerintah ini juga kurang. Ya, dua itu. Pemerintah kan tidak selalu ada di sana, Maria. Jadi integriti dari seorang leader. Nah ini integriti seorang leader itu penting. Dan itu the first. Menurut saya integritas dari leadernya. Nah termasuk leader kita juga lah yang besar-besar dan gede-gede ini. Integritasnya bagaimana? Nah di bawah integritas pemimpin daerah seperti apa? Nah, persoalannya kan yang nggak enak adalah selalu bisa dirundingkan. Nah ini nih Maria, saya kira hal tersebut perlu kita perbaiki. Under table gitu ya Pak. Mungkin di atas table juga. Jadi terang-terangan begitu. Jadi kita harusnya punya leader yang berintegritas. Integritas itu masalah utama ya. Baik. Closing statement dari Anda Pak Cyril? Hilirisasi satu proses nilai tambah dan penting untuk negara kita menjadi lebih bernilai, peningkatan. Tidak hanya pada minerba, tapi pada sektor-sektor lain. Baik sektor pertanian, sektor kelautan, sektor kehutanan. Dengan tetap mengikuti aturan yang ada. Di mana aturan ini selalu harus dilihat, dievaluasi, memberi insentif pada masyarakat, pengusaha, dan iklim investasi itu sehingga meningkat. Dan terjadilah nilai tambah dan hilirisasi tidak hanya pada sektor sumber daya alam, katakanlah energi saja, tapi juga tadi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, bahkan sektor katakanlah new industry startup yang kita belum sempat bicarakan, tapi itu menarik sekali hilirisasi. Karena itu anak-anak muda, idenya, gagasannya luar biasa, praktis 5 tahun terakhir itu sepi dengan persoalan yang ada. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Paulus. Ya, kemiskinan itu adalah masalah kita bersama. Indonesia itu memiliki atau kaya dengan aset, tetapi masih lack in capabilities. Maka ini perlu ada satu kesadaran bagaimana kita meningkatkan capabilities kita ini dengan cara memetakan aset-aset kita dengan lebih cermat sehingga capabilities yang dibangun itu inline dengan aset yang ada. Itu nomor satu. Kalau aset dengan capabilities ini nanti menjadi satu, menjadi resources yang siap jual. Nah tentunya kita harus bertemu juga dengan market based view-nya. Market mana yang bisa menghargai dengan nilai yang tinggi. Sehingga ada value added yang bisa diciptakan di situ. Dan untuk bisa bertemunya resource based view tadi dengan market based view ini diperlukan orkestrasi. Nah ketika tiga ini menjadi satu, maka mulailah ini namanya ekosistem industri yang ada di sana. Tidak hanya single commodity, tetapi berbagai macam komoditi tadi dengan energi yang murah. Nah, energi yang murahnya dari mana? Dari batu bara. Nah, ketika ini sudah terjadi, maka kemudian kita clustering di masing-masing daerah itu. Sehingga industrinya di Aceh, dia
punya kekhasannya tersendiri dan memiliki competitive advantage-nya sendiri. Sumatera Utara berbeda, Sumatera Barat berbeda, Jambi berbeda, Lampung berbeda, Banten berbeda, Jakarta berbeda, terus sampai ke Irian sana. Nah, masing-masing punya kekhasannya sendiri-sendiri. Setelah mereka memetakan aset natural aset yang ada yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dan itulah advantage kita. Nah, kalau kita mampu mengolah itu menjadi klaster-klaster itu, yang tadi kita lihat kemiskinan itu bisa diangkat. Nah, ini bukan tugasnya dari pengusaha smelter saja, bukan hanya tugasnya dari pengusaha batu bara saja, bukan tugasnya dari pekebun saja. Ini tugas kita bersama, pemerintah, pengusaha, masyarakat bersama-sama mengupayakan itu. Jangan pemerintah bisanya hanya punishment. Justru dia inilah menjadi pendamping kita untuk kita mencapai arah kesejahteraan yang meningkat bersama-sama. Jadi itu harus menjadi satu, ya kan? Untuk masyarakat, untuk kepentingan bersama, bukan untuk pribadi-pribadi kan gitu kan. Bahwa kalau untuk pribadi-pribadi ya nanti menjadi lain persoalannya. Ini diperlukan ketulusan dari masing-masing. Pengusahanya yang tulus, pemerintahnya yang tulus, masyarakatnya juga jangan gaduh. Kita bersama-sama membangun ini karena kegaduhan itu tidak akan bisa berpikir secara jernih. Dan kita untuk bisa mengangkat persoalan yang rumit ini, pikiran kita harus jernih. Baik. Gotong royong begitu ya, Pak. Gotong royong. Gotong royong, unity for diversity. Yeah. Iya, baik. Unity in diversity, dan diversity itu juga dalam aset ya. Maka pendidikan, ya pendidikan konten lokal tuh ya jangan hanya bahasanya, jangan hanya budayanya. Lihat ini Kemampuan daerahnya. aset-aset yang ada di dalam itu Baik. yang pengolahannya bagaimana. Nah, inilah yang diperlukan. Baik. Maka pendidikan kita kemudian menjadi menjadi sustain, dan kemudian kehidupan mereka juga sustain, kesejahteraan mereka juga sustain kan gitu kan. Menjadi harapan kita bersama ya, Pak. Itu menjadi harapan kita bersama. Kalau kita datangkan pabrik dari Cina sana masuk ke Sulawesi sana, nggak bisa mengangkat kemiskinan itu, ya kan? Yang Baik. bisa mengangkat kemiskinan kita adalah kita bersama-sama. Kita bukan, bersama-sama. bukan satu persatu Baik, begitu, kira-kira baik. begitu ya. Pak Pulung? Saya pendek. Saya pikir negara kita ini udah dari tahun 28 ya sudah ada sumpahnya. Berarti hampir 100 nih dari 28. Tapi masih begini berbicara. Jadi paradoks ya harusnya ini. Dari sisi itu pun kemampuan orang, saya yakin kemampuan orang bagus, Indonesia itu bagus. Mungkin skill pun kalau dilatih bagus. Tapi dari satu sisi attitude atau integriti tadi. Saya pikir kalau leader kita, pemimpin-pemimpin kita berintegritas tinggi, walk the talk. Saya kira termasuk DPR juga, bukan hanya bunyi aja. Termasuk juga untuk bisa bekerja. Saya kira kita bisa keluar dari middle income trap yang hanya sekitar 5.000 sampai 6.000 dolar per tahun itu. Baik, memang masalah integritas ini adalah warisan kolonial yang baiknya tidak diwariskan terus-menerus begitu ya, Pak? Saya kira begitu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Paulus Warsono Broto, Pak Darwin Cyril Nurhadi, dan juga Pak Pulung Prangin-Angin. Luar biasa sekali diskusi kita kali ini. Kita harapkan memang diskusi kita terkait dengan hilirisasi minerba ini tidak hanya berakhir di sini, tapi juga benar-benar bisa menjadi pertimbangan untuk regulator atau pengambil keputusan agar kita benar-benar bisa mencapai Indonesia emas di 2045, bukan Indonesia cemas di 2045. Saya Mariana Ke, sampai jumpa di Merah Putih.